Anda masih di Indonesia Morning Show dan pagi ini kita akan membahas polemik pasca penangkapan Novel Baswedan bersama dengan Kombes Pol Hilman Taib, Kabak Prodok Polri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, dan juga dengan Miko Susanto Ginting, aktivis anti korupsi dan juga peneliti dari PSHK. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Selamat pagi ya, Pak. Saya langsung aja nih nanya ke Pak Hilman. Kalau misalnya kemarin itu kan suasana tuh menjadi panas gitu, Pak. Kalau misalnya menurut masyarakat gitu kan. Karena kan sebelumnya juga sempat ada suasana yang juga panas gitu kan pada saat penunjukan tunggal Pak Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Yang akhirnya berapa lama setelahnya itu kan KPK menyatakan bahwa Pak Budi Gunawan ini menjadi tersangka. Nah, kalau misalnya sekarang ini suasana menjadi panas, terus akhirnya Pak Jokowi bilang, coba tidak perlu ditahan gitu ya, supaya suasana tidak semakin panas lagi. Nah, menurut dari Polri sendiri bagaimana tuh, Pak? Jadi sebenarnya kan kasus yang tersangkanya Pak Novel ini kasus 2004. Nah, kalau kita lihat tugas pokok Polri, melaksanakan tugas Harkamtibmas, melakukan tugasnya pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus kita proses sama reserse. Reserse itu punya tugas melaksanakan fungsi penyidikan. Penyidikan ini dasarnya sudah jelas di 184 KUHP itu. Kita harus mencari alat buktinya, ya kan, baik keterangan saksi, ahli, keterangan tersangka, surat, petunjuk. Nah, ini yang dikerjakan Polri. Pada saat pemrosesan kasus Novel Baswedan ini kasusnya sudah dinaikkan. Ini sudah naik ke penuntut umum, ke kejaksaan. Jadi kasus sudah tuntas dilakukan Polri sebetulnya. Nah, pada saat proses pelaksanaan ada kekurangan, itu ada petunjuknya, namanya P19. Nah, P19 inilah yang dalam petunjuknya harus kita lengkapi. Apa yang harus kita lengkapi? Kita harus adakan rekonstruksi. Rekonstruksi ini kan petunjuk jaksa yang harus dilakukan para penyidik kita. Inilah sehingga kita panggil. Satu, kedua kali tidak datang. Nah, kalau ada hambatan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Petunjuk jaksa ini harus kita proses cepat. Sehingga bisa disidangkan ke pengadilan, tuntasin kasus ini. Nah, banyak polemik kayak pun polemiknya, Polri harus lengkapi penyidikan ini sehingga tuntas, P21 selesai tugas-tugas Polri itu. Tapi kan ini dari Pak Presiden sendiri nih, Pak, mengatakan untuk ditangguhkan, tidak perlu ditahan gitu. Nah, ini bagaimana meresponnya kepada Pak Presiden? Kalau kita lihat apa yang menjadi kebijakan Presiden kita, kebijakan Pak Kapolri, kita harus tunduk, patuh terhadap perintah itu. Namun demikian ada di poin 2. Presiden sampaikan kasusnya dilanjutkan secara transparan. Dan tadi sudah disampaikan sama Pak Yusuf Kalla. Pak Wapres mengatakan kasusnya dilanjutkan transparan. Polri wajib melaksanakan ini. Tidak ada lain, harus kita transparan semuanya. Sehingga masyarakat tahu bahwa kasus ini tuntas, hingga bisa tuntas. Nah, ke Mas Miko ya, ini kalau misalnya dari kasus ini sendiri kan banyak yang bilang ada kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya itu yang soal masalah pengacara tidak bisa mendampingi gitu kan. Apalagi sih sebenarnya kejanggalan yang terjadi dalam proses penangkapan Novel Baswedan? Ya, yang pertama saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Hilman ya. Jangan juga seakan-akan bahwa kita melihat ini hanya proses penegakan hukum biasa gitu. Karena sulit sekali kita menerima dalam akal sehat kita bahwa ini tidak terkait dengan rangkaian kriminalisasi yang terjadi, yang menimpa pimpinan KPK, kemudian sekarang Novel Baswedan, lalu sudah ada penggiat anti korupsi juga yang terkena penetapan si tersangka. Nah, itu kan sulit sekali untuk dijelaskan bahwa ini memang betul-betul rangkaian, yaitu rangkaian kriminalisasi pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka gitu. Nah, ini harus dijelaskan oleh pihak kepolisian menurut saya, supaya juga jangan ada anggapan dari masyarakat seakan-akan kepolisian menggunakan kewenangan penegakan hukum dengan motif untuk motif balas dendam. Itu kan juga jadi kita harus melihat juga citra kepolisian yang semakin lama semakin merosot. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses pengusutan kasus Novel Baswedan secara hukum acara juga menjadi pertanyaan. Pertama kan ada hak atas penasihat hukum yang kemudian dibatasi ya. Teman-teman saya melihat saya mendengar kabar dari teman-teman penasihat hukum misalnya sudah datang
ke Bareskrim tapi tidak kemudian langsung dihadapkan dengan novel, sehingga novel juga tidak memberikan keterangan pada saat berita acara pemeriksaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ini penangkapan atau kemudian penjemputan paksa? Itu kan dua hal yang berbeda dalam konteks hukum acara pidana kita gitu. Kalau misalnya jemput paksa, maka prosedurnya harus melalui panggilan 2 kali. Maka kemudian dalam waktu yang ketiga, pada saat yang ketiga tidak hadir, bisa dijemput paksa gitu. Nah, perlu juga diketahui bahwa 2 kali tidak hadirnya novel itu karena ada instruksi pimpinan KPK. Nah, itu yang juga seharusnya menjadi poin penting ketika melakukan penangkapan ini. Apakah gitu. itu menjadi tidak apa-apa atau gimana tuh kalau misalnya karena instruksi dari pimpinan KPK? Nah, itu yang menjadi, sebenarnya novel saya lihat panggilan kedua ingin hadir kan. Ingin hadir ke Mabes Polri, ingin menaati proses hukum yang sedang berjalan dan sebagainya. Tapi pimpinan KPK menginstruksikan untuk penugasan lain. Nah, ini kan kesepakatan-kesepakatan yang seperti ini juga harus dipertanyakan sebenarnya. Karena kasus Budi Gunawan pun dilimpahkan dari KPK kepada Kejaksaan lalu kepada kepolisian juga dengan kesepakatan-kesepakatan. Nah, sedang pimpinan KPK juga menurut saya harus dipertanyakan posisinya hari ini gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai penggeledahan. Bukankah tempat kejadian perkaranya ada di Bengkulu? Mengapa kemudian yang digeledah adalah rumah novel di Kelapa Gading misalnya? Nah, itu kan juga jadi pertanyaan. Ada 3 aspek. Jadi, satu, hak atas penasihat hukum yang tidak diberikan secara optimal. Kedua, apakah ini penangkapan atau penjemputan paksa yang secara pengertian juga berbeda? Atau yang ketiga, penggeledahannya juga juga dipertanyakan karena TKP-nya bukan di Kelapa Gading gitu. Betul. Oke, nah itu langsung ditanggapi aja tuh Pak Hilman. Tadi yang pertama itu soal masalah kuasa hukum. Kenapa kuasa hukum tidak bisa menemani pada saat pemeriksaan? Lalu juga pada yang kedua ini soal penangkapannya ini apakah ini penangkapan atau penjemputan paksa? Silakan Pak. Ini kan dinamika operasional di lapangan para penyidik kan. Kalau ada hal-hal seperti yang tadi itu, kami pikirkan perlu adakan rembuk. Ya kan, setelah tindakan penyidik sampai dengan kasusnya ini bisa kita lengkapi yang P19 ini, rekonstruksi ini dilakukan. Ini bisa kita adakan rembuk komunikasi yang baik sehingga ada solusi-solusi. Ini yang penting kita. Jadi kalau secara satu persatu kita ini semuanya akan jadi bagaimana kita. Kayak kalau kita melihat kasusnya ini juga, ini kasus kejahatan aparat terhadap masyarakat yang harus kita lindungi. Ini kasus kemanusiaan yang nggak boleh terjadi. Ini penting sekali, kita harus sadari bersama bahwa kasus aparat terhadap masyarakat yang harus kita lindungi. Ini harus penegasan yang benar-benar, ini harus kita paham betul masyarakat kita ini. Kalau bagaimana terjadi seperti begini dan ada pembiaran, menjadi apa negara kita ini? Betul, betul. Nah ini, tapi kenapa tuh Pak, dari kuasa hukumnya Pak Novel ini tidak bisa masuk pada saat itu? Oleh karena itu, coba kita sama-sama itu harus betul-betul setelah proses ditangani penyidik, kita adakan bangun komunikasi yang baik, mencari solusi. Ya kan, apa yang sampaikan kebijakan Pak Presiden juga, kan itu solusi yang kita ambil. Buktinya novel ditahan enggak? Kan tidak dilakukan penahanan juga kan? Itu satu kasus itu. Kalau kasusnya banyak, menjadi apa aparat negara ini? Polisi ini menjadi apa? Ayo. Oke. Lalu kalau misalnya untuk yang dari penggeledahan Pak, itu bagaimana tuh Pak? Penggeledahan kan lokasinya sendiri sebenarnya lokasi kejadian itu ada di Bengkulu, tapi kenapa digeledahnya itu di rumahnya Novel di Kelapa Gading? Nah, ini saya bilang, ini kewenangan penyidik, yang teknisnya ini kan mereka yang tahu. Kalau ada hal-hal yang perlu kita komplain, silahkan. Kita kan juga tidak ada, Polri ini kan sangat terbuka, kita kan aparat pelindung kok. Kalau ada tindakan yang tidak baik, ada prosedur hukum yang harus kita tegakkan juga. Kalau ada hal-hal yang nyimpang, kan ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Kita penegak hukum, pidananya ada disiplinnya ada, iya kan? Kalau memang disiplinnya tidak ada, silahkan. Kita terbuka, tidak ada masalah. Organisasi ini terbuka dan tidak ada masalah bagi masyarakat untuk komplain terhadap Polri, sehingga kita bisa bekerja baik. Ingat baik-baik, sebetulnya Polri dengan KPK itu institusi yang bekerja samanya sudah baik. Sebetulnya, kan apa yang ada di Polri, yang penyidik kita, ada yang di KPK itu kan ada. Betul. Kan penyidik-penyidik kita juga kan. Betul. Ya mungkin kita harus bentur-bentur lagi, nggak akan ada itu. Nah kalau misalnya kemarin, itu kan Mas Bika juga sudah sempat sebutkan, kalau misalnya Pak Novel ini kan kemarin pada saat pemanggilan kedua memang ingin datang, tapi tidak bisa karena ada perintah dari pimpinan KPK. Nah sebenarnya apakah itu bisa menjadi poin yang bisa dilihat oleh Polri bahwa sebenarnya ini bukan sekedar mangkir atau sebagainya gitu?
Sebetulnya kan kalau memang ada tugas-tugas negara, kayak saya melaksanakan tugas di pulau lain, misalnya Sulawesi di mana, selesai itu saya datang kembali kok. Ada perintah atau ada panggilan, saya sebagai warga negara yang baik datangi saja, nggak apa-apa kan? Nggak perlu lagi bolak-balik harus dijemput paksa, nggak perlu. Komunikasi yang baik, kan ada pengacaranya juga, ada keluarganya juga, kan bisa ada komunikasi. Bangun komunikasi itu yang baik. Harus bangun komunikasi yang baik, jangan seperti ini. Nah, sehingga bagaimana tuntutan jaksa, Pak Polisi, ini kasusnya kok masih kurang, kapan harus dilengkapi berkas yang sudah dilimpahkan ini. Masih ada kekurangan rekonstruksinya, kapan harus dilakukan. Kita juga ada desakan-desakan. Kita bukan bekerja sendiri. Ada juga jaksa yang menuntut kita dengan P19 ini. Ini harus kita selesaikan kan? Dokumen yang belum lengkap itu ya Pak ya? Iya, kita harus selesaikan. Kapan kita harus selesaikan kalau seperti yang kendala ini, kendala itu. Kan nggak tuntas semuanya. Oke, berarti kalau misalnya memang kejanggalan-kejanggalan yang tadi disebutkan oleh Mas Miko itu sendiri adalah sebenarnya termasuk dalam dinamika bagaimana Polri menangani sebuah kasus gitu ya. Jadi kembali lagi ke cara berkomunikasi, apakah ini komunikasinya lancar atau tidak. Nah, kalau misal untuk dari seberapa urgent gitu kan, ini kasusnya ini sendiri tahun 2004. Lalu juga kalau misalnya dari versinya KPK itu sebenarnya kasus pelaporan itu baru masuk itu baru gitu kan. Nah, ini sebenarnya seberapa urgent sih sampai harus charter pesawat gitu kan, sampai harus ada penjemputan paksa gitu. Itu kan teknis. Apapun dilakukan Polri itu kan teknis yang harus kita tuntasin. Yang saya balikkan, bukti mulai yang cukup ini, bukti yang cukup berkas harus kita selesaikan, limpahkan ke kejaksaan, harus tuntas. Mau gunakan pesawat, mau gunakan kendaraan apapun, yang penting kan tuntas. Kita jangan melihat dari sisi situ, harus charter pesawat, harus semua. Jangan kita lihat, kita tuntasin sehingga apa yang menjadi P19 menjadi P21 bahwa kasus ini pelimpahannya sudah lengkap, ini yang harus selesaikan penyidik. Kalau tidak nggak selesai dong. Kasus ini kita nggak boleh anggap biasa, saya sampaikan lagi. Ini kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat. Yang harusnya kita lindungi. Nggak boleh ada kejadian kayak begini, main tembak, main apa semua, penganiayaan, injak-injak orang. Tidak boleh. Bukan satu orang saja kan. Ada yang meninggal, ada lagi yang korban-korban lain. Apakah Polri ini mau bertindak seenaknya? Nggak boleh. Harus jelas itu. Mas Miko bagaimana menanggapinya? Satu, ini bukan semata-mata teknis prosedural ya. Jadi hak atas penasihat hukum, kemudian apakah ini penangkapan, jemput paksa, penggeledahan dan sebagainya itu bukan teknis prosedural. Jadi negara juga harus menjamin bahwa setiap warga negara itu dijamin haknya untuk misalnya mendapat penasihat hukum, kemudian bebas untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Kemudian penggeledahan juga harusnya meminta izin Ketua Pengadilan Negeri dan ditujukan pada benda-benda yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini perlu dijelaskan juga ya kepada publik bahwa pemeriksaan secara etik kepada Novel Baswedan kan sudah pernah dilakukan gitu. Dan ketika itu ada putusan yang menyatakan bahwa Novel Baswedan tidak terbukti melakukan pelanggaran itu. Justru Novel Baswedan sebagai Kanit Reskrim mengambil tanggung jawab yang dilakukan oleh anak buahnya. Gitu. Bagaimana seorang polisi yang bersikap kesatria mengambil tanggung jawab perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya, kemudian kasusnya juga sudah lama sekali tahun 2004, kemudian diusut kembali gitu. Dan ini kan bukan pengusutan yang pertama. Kasus 2004, 2012 ketika Novel Baswedan menjadi ketua tim penyidik yang untuk menyidik dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi aktif polisi pada waktu itu Joko Susilo juga dilakukan kriminalisasi. Kemudian 2015 ketika Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, maka Novel juga kembali dijadikan objek kriminalisasi gitu. Ini kan menurut saya juga membacanya tidak hanya semata-mata proses penegakan hukum biasa, kemudian seakan-akan kita ingin ini cepat diselesaikan gitu. Tapi ini menurut saya lebih luas dibanding itu. Bahwa ini adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian kriminalisasi terhadap Abraham Samad, Bambang Wijayanto, kemudian aktivis anti korupsi lainnya, pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka begitu. Gitu. Nah, ini kalau dari Mas Miko sendiri bagaimana melihat kejadian ini gitu? Apa yang bisa dilihat gitu dari penangkapan Novel Baswedan ini? Apakah ada terkait dengan kasus-kasus tertentu atau bagaimana? Yang patut dicatat adalah Novel Baswedan ini adalah ikon
dia adalah ikon penyidik KPK gitu. Kalau kita bicara penyidik KPK pasti asosiasi kita adalah Novel Baswedan gitu. Dan memang dari rentetan kasus sebelumnya terlihat jelas bahwa Novel Baswedan ini adalah orang yang istimewa di KPK gitu. Dan itu juga menjadi catatan penting ya, karena saya hubungkan dengan penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah Novel Baswedan. Nah, kalau tempat kejadian perkaranya adalah di Bengkulu, mengapa kemudian penggeledahan dilakukan di rumah Novel? Apa yang dicari oleh pihak kepolisian? Gitu. Apakah terkait dengan perkara di Bengkulu atau perkara-perkara lain yang sedang ditangani Novel Baswedan atau pernah ditangani oleh Novel Baswedan? Perkara seperti apa itu, Pak? Silahkan tanya Bapak kepolisian. Oke. Perkara seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Kami pikirkan kasusnya Pak Novel itu kasus berkaitan dengan ada matinya orang, ada penganiayaan berat lainnya, itu yang kita tangani. Kalau yang lain ya tentu penyidik yang paham. Oke, berarti itu kemungkinan lokasi buktinya itu bisa ada di rumahnya Novel. Apakah bisa seperti itu? Ya itu dia, saya sampaikan tadi, yang memahami ini kan rekan-rekan penyidik kita, yang tidak boleh kita terlalu jauh mencampur urusan penyidik. Kalau ada hal-hal yang saya sampaikan tadi, penyidiknya berlebihan, silahkan kan kita salurkan aja. Hukum kan udah jelas di situ. Polri itu bukan hanya pidananya, ada disiplinnya, kan ada juga masalah. Oke, terakhir untuk dari Pak Hilman dan juga Pak Miko, bagaimana hubungan KPK dengan Polri ke depannya, mengingat gitu bahwa ini bukan kejadian pertama kali hubungan menjadi memanas gitu ya? Ini kan hubungan antara lembaga, kami pikir siapapun orangnya harus mendukung. Ya kan, apa tindakannya organisasi Polri dengan KPK ini sebetulnya tidak ada problem. Organisasi kan tidak ada masalah, yang masalah individu-individunya saja itu. Iya kan, sekarang kan baik-baik aja, coba. Pimpinan KPK dengan Kapolri, silaturahminya jalan terus kok. Saling mendukung, penyidik kita juga kita bantu untuk memperkuat KPK. Siapa bilang ada masalah? Ini mengelola negara, ini mengelola korupsi, ini kan kejahatan yang harus kita betul-betul sama-sama harus kita tingkatkan. Oke. Nggak boleh kita batas-batasi ini. Dan saya pikir harmonis-harmonis saja. Mudah-mudahan tetap harmonis itu. Oke, kalau misalnya dari Mas Miko sendiri bagaimana? Ya saya rasa konfliknya memang tidak pernah selesai ya antara KPK dengan kepolisian. Kalau Pak Hilman bilang komunikasi, hari ini dengan komunikasi itu dua pimpinan KPK masih menyandang status tersangka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya memang perlu dilihat juga kenapa KPK dibentuk. Dalam konsideran menimbang undang-undang KPK jelas menyatakan bahwa karena institusi kepolisian dan kejaksaan belum bekerja secara optimal. Sehingga memang fokusnya seharusnya KPK membersihkan institusi penegak hukum lainnya, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Tentu konflik-konflik seperti ini akan muncul terus-terusan gitu ya, terus-menerus. Nah, sehingga ketika sekarang juga kita dihadapkan pada permasalahan ini, presiden lah yang harusnya menanggung tanggung jawab itu gitu ya. Bahwa perintah presiden menurut saya harusnya memberikan solusi-solusi permanen, bukan lagi solusi-solusi seperti pemadam kebakaran. Misalnya Novel jangan ditahan, tapi proses penegakan hukumnya lanjut. Kemudian jangan ada kriminalisasi, tapi tidak didefinisikan apa jangan ada kriminalisasi itu. Nah, itu menurut saya Presiden Jokowi harus berdiri di depan, bersikap nyata dan tegas gitu ya untuk kemudian untuk meredam konflik ini. Dan yang kedua adalah Presiden juga harus menjadi komandan reformasi di tubuh kepolisian. Kalau kita lihat misalnya ada pidato hentikan kriminalisasi, tapi kriminalisasi terus berjalan, maka ada muncul anasir-anasir pembangkangan oleh pihak kepolisian kepada Presiden. Itu kan juga mencederai sebenarnya institusi kepolisian dan dibawa Presiden sendiri gitu ya. Sehingga menurut saya Presiden harus berdiri di depan, pertama meredam konflik ini, dan kemudian menguatkan KPK. Yang kedua adalah memimpin reformasi di tubuh kepolisian gitu. Oke, terima kasih banyak. Tadi jadi kalau misalnya dari pihak Polri sendiri sebenarnya ini komunikasi harus berjalan lancar, tidak ada permasalahan sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya dari Mas Iko malah justru ini konflik mungkin akan bisa terus berlanjut kalau misalnya hubungannya seperti ini. Karena kan kalau misalnya komunikasi ternyata berjalan, harusnya dua pimpinan KPK ini tidak status tersangka lagi gitu ya, dan juga Presiden harus berdiri di depan gitu untuk membenahi adanya konflik di antara kedua institusi ini. Terima kasih banyak Pak Hilman, Mas Iko atas kedatangannya di Indonesia Morning Show. Semoga ini bisa memberikan inspirasi juga untuk pemirsa di rumah. Dan selanjutnya bagaimana kondisi tim bantuan dan evakuasi WNI di Nepal? Nantikan informasi selengkapnya di Indonesia Morning Show. Jangan kemana-mana.